Bala yang ke-10 yang ditimpa ke atas Mesir menjadi amaran terakhir yang memerlukan keputusan muktamad, yaitu soal hidup atau mati, bukan sahaja untuk individu tetapi seluruh bangsa Mesir. Firaun dan para pemimpinnya bertanggung jawab atas kesan keputusan mereka terhadap rakyat mereka. Sikap terhadap Tuhan menentukan masa depan. Dalam saat genting, kita juga sering berdepan keputusan besar yang memberi kesan kepada ramai orang. Tuhan bersiap sedia memberi hikmat dan kuasa untuk melakukan yang benar, tetapi hati manusia yang degil sering menolak. Dalam kisah Keluaran, keingkaran Firaun membawa malapetaka kepada ramai orang, menggambarkan akibat serius ketegaran hati manusia. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini kita akan meneruskan dengan pelajaran kelima untuk suku tahun ini dengan topik kajian Paskah. Satu lagi topik menarik yang menjadi sebahagian kajian kita pada sepanjang suku tahun ini. Kita mulakan dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Keluaran 12 ayat 26 dan 27 katanya. Nanti apabila anak-anakmu bertanya kepadamu apakah arti ibadat ini kepada ayah, maka kamu harus menjawab, ini korban Paskah bagi Tuhan. Ketika Tuhan mengazabkan warga Mesir, dia melangkaui rumah-rumah orang Israel dan Mesir yang menyapu darah anak domba di pintu gerbang mereka dan menyelamatkan mereka. Lalu orang Israel menundukkan kepala dan sujud menyembah. Tulah ke-10 bukan datang dengan tiba-tiba, tetapi sebagai satu amaran kasih, ujian iman sebagai bagi setiap keluarga. Tiada sesiapa yang perlu mati malam itu, hanya satu yang dikorbankan, yaitu anak domba. Darahnya menjadi pelindung, penyelamat, dan pengingat abadi bahwa hanya Kristus yang menyelamatkan dari generasi ke generasi hingga dia datang kembali. Saudara, topik kajian kita yang pertama ialah satu lagi bala. Dalam Keluaran 11 ayat 1 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan mendatangkan satu azab lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu barulah dia akan mengizinkan kamu pergi dari sini dan dia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Setelah 3 hari diselimuti kegelapan, Firaun mengusir Musa dari istana dengan amarah yang membara. Namun Musa yang bertindak sebagai Tuhan kepada Firaun tetap teguh menyampaikan amaran ilahi demi menyelamatkan nyawa anak sulung orang Mesir. Kali ini Musa pula yang meninggalkan Firaun dengan hati yang membara, marah terhadap kedegilan dan keangkuhan yang menolak kebenaran. Meskipun dihormati oleh sebahagian orang Mesir, namun masih ramai yang mengabaikan suara kasih Tuhan. Maka tibalah saat penghakiman bagi yang sombong dan yang menindas, hukuman dan keadilan, bagi yang taat dan percaya, perlindungan dan kebebasan. Topik pada Isnin ialah Paskah. Keluaran 12 ayat 3 mengatakan, katakanlah kepada seluruh jemaah Israel demikian, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap orang hendaklah mengambil seekor anak domba menurut isi rumah kaum keluarganya, seekor domba untuk setiap isi rumah. Tuhan dalam kasih-Nya yang agung menetapkan langkah-langkah yang suci agar umat-Nya terpelihara dari kematian yang bakal tiba. Pada hari ke-10 bulan itu, seekor anak domba tanpa celah dipilih, disediakan untuk setiap keluarga sebagai lambang pengganti. Dan pada hari ke-14 saat senja menyelimuti bumi, darah anak domba itu dititiskan pada tiang dan ambang pintu menjadikannya tanda keselamatan dari malaikat pemusnah. Dagingnya dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi atau tanpa yeast dan herba yang pahit yang berupa simbol penderitaan dan pelepasan, sementara mereka berdiri dengan pinggang berikat, kasut di kaki, dan tongkat di tangan, siap untuk keluar dari perhambaan.
Tuhan mengajar mereka agar mengingati pembebasan ini dengan memakan roti tidak beragi selama 7 hari agar generasi demi generasi dapat memahami betapa agungnya kasih kurnia dan penyelamatan ilahi. Dalam perintah yang penuh makna ini tersembunyi panggilan kepada penyembahan yang sejati dan penyerahan sepenuhnya kepada Allah yang membebaskan. Seterusnya pada hari Selasa kita mengkaji topik Peshak. Dalam Keluaran 12 ayat 21 kita membaca, kemudian Musa memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pergilah, ambillah anak domba bagi kaum keluargamu dan sembelilah domba Paskah. Pada hari ke-14 itu, dua lambang kudus mengambil tempat dalam naratif penebusan, yaitu darah dan yis atau ragi. Segala yis harus dibuang dan roti tidak beragi disediakan. Tanda keberangkatan yang segera dan kehidupan baru tanpa noda dosa. Yis menggambarkan dosa yang membusukkan, manakala roti tanpa yis melambangkan kesucian hidup dalam Kristus yang diperbaharui. Darah anak domba yang disahpokan dengan menggunakan berus atau yang disebut hisop pada ambang dan tiang pintu menjadi lambang penyelamatan. Bayangan kepada darah Yesus yang tercurah di salib, darah yang menyucikan dan menjauhkan penghukuman. Hisop itu sendiri menjadi simbol penyucian jiwa, seruan jiwa yang rindu dibasuh bersih, sebagaimana seruan Daud mengatakan, sucikanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Maka dalam setiap perintah itu tersembunyi kasih yang agung, panggilan untuk meninggalkan dosa dan melangkah ke dalam hidup yang baru bersama Tuhan. Pada hari Rabu kita mengkaji topik mewariskan obor. Dalam Keluaran 12 ayat 24 mengatakan, lakukanlah hal ini setiap kali dan jadikannya sebagai suatu ketetapan bagimu serta bagi anak-anakmu buat selama-lamanya. Sebelum umat Ibrani dibebaskan dari Mesir, Tuhan menetapkan satu warisan rohani yang kekal. Kisah agung pembebasan yang harus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap tahun dalam naungan kasih keluarga, perayaan Paskah menjadi saat kudus di mana ibu bapa menyampaikan sejarah iman kepada anak-anak mereka. Bukan sekadar sebagai cerita lampau, tetapi sebagai kesaksian hidup yang mengalir dari hati. Dalam nada pencerita pertama, kisah itu disampaikan dengan penuh makna, mengingatkan bahwa iman bukan sekadar diwarisi, tetapi dijiwai dan dihidupi. Tuhan tidak hanya bertindak dalam sejarah, tetapi juga dalam kehidupan kita hari ini. Dan anak-anak perlu mendengarnya dari mulut kita sendiri. Maka dalam suasana ibadah keluarga, kita bersama anak-anak sujud menyembah Tuhan, menyatukan hati dalam pujian kepada Dia yang menyelamatkan dan menuntun. Akhir sekali, topik kajian kita pada hari Kamis ialah penghakiman ilahi. Di dalam Keluaran 12 ayat 29 berkata, pada tengah malam Tuhan mematikan semua anak sulung di tanah Mesir, daripada anak sulung Firaun yang duduk di atas takhta sampai kepada anak sulung para tawanan yang ada di dalam kurungan bawah tanah, juga semua anak sulung hewan. Dalam kekejaman tanpa belas, Firaun mengerahkan kematian semua bayi lelaki Ibrani tanpa satu pun dikecualikan. Namun Tuhan dalam hikmat dan kasih-Nya hanya menetapkan kematian bersyarat bagi anak sulung sahaja dan hanya bagi mereka yang menolak perlindungan darah anak domba. Di setiap rumah yang tidak diurapi dengan darah anak domba, suara tangisan pun bergema, menandakan kehilangan yang sangat mendalam. Penghakiman Tuhan jatuh menggegarkan, memusnahkan segala dewa Mesir yang bisu dan tak berdaya, termasuk Firaun yang menjadi lambang kesombongan manusia. Tiada satupun kuasa duniawi dapat melawan kekudusan Allah. Seperti Firaun, dosa kita membawa akibat bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain juga. Namun seperti Musa, dalam kesetiaan dan iman yang teguh, kita dapat menjadi saluran keselamatan, menyinarkan harapan dan membawa hidup kepada jiwa-jiwa yang sedang menanti kelepasan.
Saudara, sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin penting dari kajian kita pada minggu ini. Pertama, ketaatan menyelamatkan nyawa. Tuhan menetapkan petunjuk yang jelas untuk keselamatan umatnya. Hanya mereka yang taat dan berlindung di bawah darah anak domba yang terselamat daripada malaikat pemusnah. Kedua, iman mesti diwariskan. Tuhan memerintahkan agar perayaan Paskah dijadikan pengajaran turun-temurun agar generasi akan datang memahami kasih, kuasa, dan keselamatan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, keselamatan terbuka kepada semua yang percaya. Orang Mesir yang mengakui kelemahan dewa mereka dan percaya kepada Tuhan Israel diterima dan dilindungi bersama umat Tuhan, menunjukkan bahwa penyelamatan terbuka kepada semua bangsa yang percaya. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini, dan saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah atau hantar ke nomor yang tertera, dan kita pasti akan memberikan penjelasan. Dan sila terus menonton pada video yang sedang dicadangkan sekarang. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.